yang benar bahwa itu negara, ya, rahasia negara. Kalau memang PKN yang salah, saya akan berhenti jadi ketua PKN. Gitu aja. Nah, gitu ya. Ada pertanyaan, ada masukan, Bang? Capek nih ngobrol terus, yang lain tuh ngobrol sharing. Tadi gimana pandangan tentang pandangan teman-teman PKN atau dari masyarakat, bagaimana nih tentang adanya PKN atau tentang ini, silakan. Mungkin ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan nih dari PKN Bogor ingin sedikit menambahkan tentang PKN ini. Nah, tadi seperti sudah dibilang sama ketua kita dari Cianjur bahwa PKN itu kenapa kok yang diberantas itu kita menghadapnya ke korupsi, karena emang semua sudah sepakat bahwa korupsi itu adalah musuh bangsa. Kita sebagai masyarakat mempunyai hak bahwa sesuai dengan undang-undang masyarakat berhak turut serta dalam pembelaan negara. Nah, maka dari itu kita melawan musuh-musuh bangsa ini melalui wadah, yaitu Perkumpulan Pemantauan Keuangan Negara. Semuanya sudah berdasarkan payung hukum, dan tadi juga sudah dikatakan sama ketua kita bahwa masalah LPJ APBDes itu tidak bisa diperdebatkan lagi. Perkinya sudah jelas, itu adalah informasi publik. Jadi kepala desa tidak boleh mengajukan apapun itu. Kalau masyarakat meminta, mohon diberikan saja, jangan dipersulit. Kalau toh emang tidak ada penyelewengan atau apapun, tidak usah takut, karena PKN ini hanya mencari, menemukan, kemudian kita melaporkan. Tidak usah takut kalau tidak ada penyelewengan atau apapun, tidak usah takut. Mungkin itu aja dari saya. Silahkan yang lainnya. Masyarakat juga ada yang ingin berpartisipasi. Siapkah mendukung masyarakat? Siap masyarakat bersama PKN mendukung pemberantasan korupsi? Terima kasih. Silakan nomor sanesna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kasadayana, perkenalan abdi Cianjur Selatan, Pak. Ngiring di PKN, kami sang Pak Ketua. Menindaklanjuti soal aspirasi masyarakat itu, PKN selalu menggunakan aturan hukum, tata cara, menggunakan peran serta masyarakat dalam mencari informasi publik, gitu kan, mencari informasi. Jadi kan ada PP 43 itu yang mengatur tentang peran serta masyarakat dalam tata cara pemberantasan korupsi. Nah, salah satunya PKN untuk meminta informasi awal itu secara aturan memberikan surat kepada lembaga publik dalam salah satu contohnya kan kepala desa, kita membuat surat permohonan informasi publik yang dimintakan yang dimohonkan di situ kan sudah ditulis ya di dalam surat itu. Jadi maksud dan tujuan surat itu sudah diterangkan di dalam surat itu. Yang diminta, yang dimohonkan salah satunya adalah dokumen atau hard copy atau soft copy, intinya salinan, fotokopian lah gitu, fotokopian APBDes, LPJ, SPJ itu salah satu daripada yang PKN butuhkan. Untuk apa? Untuk bahan pemantauan, untuk bahan pengawasan. Ya, kalau untuk bahan pemeriksaan kayaknya nggak tepat kalau dipakai PKN, karena pemeriksa masuk bahasa pemeriksaan itu aparat hukum, karena PKN sesuai dengan PKN pemantauan. Untuk menindaklanjuti aspirasi tadi, nggak bisa masyarakat melaporkan ke PKN di sini ada korupsi, nggak bisa langsung dilaporkan ke KPH kan, harus diinvestigasi dulu betul atau enggak. Ini antara daripada kinerja pemerintahan desa dengan aspirasi warga, maka dibutuhkanlah informasi awal itu, dokumen segala macam. Dan anehnya ketika kita tim teman-teman PPKN memberikan beberapa desa yang kita sampaikan permohonan surat informasi publik itu selalu menghadapi kesedihan lah, menghadapi kesakitan, malah kadang-kadang diomelin, ya kan, diledek segala macam. Nah,
ketika dipertanyakan selalu bahwa dokumen itu harus dikoordinasikan dulu ke camat, harus dikoordinasikan dulu ke DPMD, menunggu perintah DPMD. Ini aneh gitu maksud saya. Anehnya gimana? Kok jadi menurut perintah DPMD, perintah camat? PKN berdasarkan undang-undang bahwa dokumen itu keuangan negara itu transparan, gitu kan? Harus dibuka, harus terbuka, harus diketuai publik. Nanti disebutlah status dokumen itu adalah informasi publik, ya sesuai PP 14 tahun 2018 acuannya kan. Nah, kembali tadi kenapa kok setiap ini koordinasi akan bangkit ya ketika tersakiti, sudah hilang kesabaran, mereka akan bangkit gitu Bang. Jadi mudah-mudahan ada perubahan yang dirasakan lah dari segi kebijakan, dari pembangunan infrastruktur masyarakatnya. Intinya ada kenyamanan buat masyarakat. Yang menjadi persoalan, bukan saya pesan juga, saya ke teman-teman, bukan hanya masyarakat saja, termasuk ke rekan-rekan yang ada di pemerintahan juga, ingin memberikan masukan lah. Kalau masalah diterima dan tidak itu silakan. Tadi berkaitan di PKN itu bukan berarti seberapa banyak memenjarakan koruptor, tidak Pak. Jadi PKN itu tujuan tidak jauh berbeda dengan aparat-aparat pendukung hak yang lain. Gitunya tidak berbeda dengan penegak hukum. Hanya bedanya kalau penegak hukum kan alat negara, kalau PKN karena dari masyarakat, alat masyarakat. Tetapi fungsinya hampir sama, untuk edukasi masyarakat, mengingatkan, memberitahukan apa yang di PKN yakini. Karena PKN yakini bahwa tadi untuk pesan untuk untuk birokrasi, untuk teman-teman di pemerintahan, salah satu yang saya pesan, karena ini uang negara berarti harus transparan terhadap masyarakatnya. Yang kedua bahwa kerja kepala desa itu diatur oleh undang-undang. Jadi melaksanakan kinerja kepala desa jangan coba-coba keluar dari para koridor aturan itu. Sesuailah dengan aturan hukum yang berlaku. Karena apa? Pejabat pemerintah itu ketika mau menjabat, salah satu contoh misalnya Kades ya terpilih, dia itu disumpah, saya demi Allah akan melaksanakan Undang-Undang Dasar 1145 kan begitu ya. Nah, maka harus dilaksanakan. Nah, ada beberapa oknum kepala desa begini Pak yang saya makanya ini aneh gitu kan. Ini PKN paling dihindari debat kusir. PKN, langkah kerja PKN nih, jadi mengawal uang negara itu untuk dideteksi, untuk diinvestigasi betul atau tidak penggunaannya, itu membutuhkan informasi awal dari masyarakat. Ketika masyarakat ada yang mengadu, apakah mengadu secara langsung, ada juga mengadu secara medsos melalui Facebook, saling ke pusat. Nah, kita di daerah hanya kalau misalnya ada spesial langsung ke daerah, saya sampaikan ke Kantor Keuangan Negara berfokus terhadap pemberantasan korupsi, ya, pencegahan dan pemberantasan korupsi di situ. Nah, artinya kenapa itu korupsi yang menjadi target atau fokus PKN? Karena korupsi itu pandangan PKN bahwa dampak daripada korupsi, semua sektor yang akan menjadi kurang bagus. Semua kebijakan kalau ada masih ada korupsi di situ kurang bagus. Ya, artinya sehingga pandangan PKN, persoalan negara, persoalan masyarakat ini sangat mempengaruhi, daripada adanya korupsi itu akan menjadi masalah negara yang besar. Bahkan ketika masih dibiarkan berkembang biak di korupsi di negara kita, khawatir negara menjadi bobrok karena daripada akibat korupsi itu. Nah, tadi saya perlu jelaskan kenapa judulnya, mungkin masyarakat awam segala masih awam, termasuk saya juga masih belajar karena ingin ingin bergerak, ingin berurusan dengan negara, meskipun saya tidak punya kemampuan, bahkan saya pun
sekolah juga enggak, tapi punya tekad untuk memanfaatkan hidup gitu kan, memanfaatkan hidup untuk bangsa ini, untuk membela negara yang saya bisa. Jadi mohon maaf apabila tadi ada pembicaraan yang salah. Yang maklum ya, namanya juga rakyat, yang namanya juga saya jujur Pak, jujur sekolah saja sebagai SD Pak. Nah, sekolah saya SD, makanya wah nggak pantas sebetulnya saya jadi ketua PKN di sini kan, sebetulnya nggak pantas, ya, belum tepat lah, belum tepat ngomong, masih balelol ya kan, penguasaan hukum segala namanya SD gimana sih, anggap sebagai orang bodoh, tapi terdesak oleh situasi. Akan bangkit ya ketika tersakiti, sudah hilang kesabaran, mereka akan bangkit gitu Bang. Jadi mudah-mudahan ada perubahan yang dirasakan lah, dari segi kebijakan, dari pembangunan infrastruktur masyarakatnya, intinya ada kenyamanan buat masyarakat. Yang menjadi persoalan, bukan saya pesan juga, saya teman-teman, bukan hanya masyarakat saja, termasuk ke rekan-rekan yang ada di pemerintahan juga, ingin memberikan masukan lah, kalau masalah diterima dan tidak itu silakan. Tadi berkaitan di PKN itu bukan berarti seberapa banyak memenjarakan koruptor, tidak Pak. Jadi PKN itu tujuan tidak jauh berbeda dengan aparat-aparat pendukung hak yang lain, gitunya. Tidak berbeda dengan penegak hukum, hanya bedanya kalau penegak hukum kan alat negara, kalau PKN karena dari masyarakat, alat masyarakat, tetapi fungsinya hampir sama, untuk edukasi masyarakat, mengingatkan, memberitahukan apa yang di PKN yakini, karena PKN yakini bahwa tadi untuk pesan untuk untuk birokrasi, untuk teman-teman di pemerintahan, salah satu yang saya pesan, karena ini uang negara, berarti harus transparan terhadap masyarakatnya. Yang kedua, bahwa kerja kepala desa itu diatur oleh undang-undang. Jadi melaksanakan kinerja kepala desa jangan coba-coba keluar dari para koridor aturan itu, sesuailah dengan aturan hukum yang berlaku. Karena apa? Pejabat pemerintah itu ketika mau menjabat, salah satu contoh misalnya Kades ya terpilih, dia itu disumpah, saya demi Allah akan melaksanakan Undang-Undang Dasar 1145 kan begitu ya. Nah maka harus dilaksanakan. Nah ada beberapa oknum kepala desa begini Pak, yang saya makanya ini aneh gitu kan. Ini PKN paling dihindari debat kusir. PKN, langkah kerja PKN nih, jadi mengawal uang negara itu untuk dideteksi, untuk diinvestigasi betul atau tidak penggunaannya, itu membutuhkan informasi awal dari masyarakat. Ketika masyarakat ada yang mengadu, apakah mengadu secara langsung, ada juga mengadu secara medsos, melalui Facebook, saling ke pusat. Nah kita di daerah hanya kalau misalnya ada spesial langsung ke daerah, saya sampaikan ke menindaklanjuti soal aspirasi masyarakat itu. PKN selalu menggunakan aturan hukum, tata cara, menggunakan peran serta masyarakat dalam mencari informasi publik, gitu kan, mencari informasi. Jadi kan ada PP 43 itu yang mengatur tentang peran serta masyarakat dalam tata cara pemberantasan korupsi. Nah salah satunya PKN untuk meminta informasi awal itu secara aturan, memberikan surat kepada lembaga publik dalam salah satu contohnya kan kepala desa, kita membuat surat permohonan informasi publik, yang dimintakan yang dimohonkan di situ kan sudah ditulis ya di dalam surat itu. Jadi maksud dan tujuan surat itu sudah diterangkan di dalam surat itu. Yang diminta, yang dimohonkan salah satunya adalah dokumen atau hard copy atau soft copy, intinya salinan, fotokopian lah gitu, fotokopian APBD, LPJ, SPJ, itu salah satu daripada yang PKN butuhkan. Untuk apa? Untuk bahan pemantauan, untuk bahan pengawasan. Ya, kalau untuk bahan pemeriksaan kayaknya nggak tepat kalau dipakai PKN, karena pemeriksa masuk bahasa pemeriksaan itu aparat hukum, karena PKN sesuai dengan PKN pemantauan untuk menindaklanjuti aspirasi tadi.
nggak bisa masyarakat melaporkan ke PKN di sini ada korupsi, nggak bisa langsung dilaporkan ke APH kan, harus diinvestigasi dulu betul atau enggak. Ini antara daripada kinerja pemerintahan desa dengan aspirasi warga, maka dibutuhkanlah informasi awal itu, dokumen segala macam. Dan anehnya ketika kita tim-tim teman-teman PPKN memberikan beberapa desa yang kita sampaikan permohonan surat informasi publik itu selalu menghadapi kesedihan lah, menghadapi kesakitan, malah kadang-kadang diomelin ya kan, diledek segala macam. Nah, ketika dipertanyakan selalu bahwa dokumen itu harus dikoordinasikan dulu ke camat, harus dikoordinasikan dulu ke DPMD, menunggu perintah DPMD. Ini aneh gitu maksud saya. Anehnya gimana? Kok jadi menurut perintah DPMD, perintah camat? PKN berdasarkan undang-undang bahwa dokumen itu keuangan negara itu transparan, gitu kan? Harus dibuka, harus terbuka, harus diketuai publik. Nah, disebutlah status dokumen itu adalah informasi publik, ya sesuai PP 14 tahun 2018 acuannya kan. Nah, kembali tadi kenapa kok setiap ini koordinasi yang benar bahwa itu negara ya, rahasia negara. Kalau memang PKN yang salah, saya akan berhenti jadi ketua PKN. Gitu aja. Nah, gitu ya. Ada pertanyaan, ada masukan, Bang? Capek nih ngobrol terus, yang lain tuh ngobrol sharing. Tadi gimana pandangan tentang pandangan teman-teman PKN atau dari masyarakat, bagaimana nih tentang adanya PKN atau tentang ini, silakan. Mungkin ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan nih dari PKN Bogor ingin sedikit menambahkan tentang PKN ini. Nah, tadi seperti sudah dibilang sama ketua kita dari Cianjur bahwa PKN itu kenapa kok yang diberantas itu kita menghadapnya ke korupsi, karena emang semua sudah sepakat bahwa korupsi itu adalah musuh bangsa. Nah, kita sebagai masyarakat mempunyai hak bahwa sesuai dengan undang-undang masyarakat berhak turut serta dalam pembelaan negara. Nah, maka dari itu kita melawan musuh-musuh bangsa ini melalui wadah, yaitu Perkumpulan Pemantauan Keuangan Negara. Semuanya sudah berdasarkan payung hukum, dan tadi juga sudah dikatakan sama ketua kita bahwa masalah LPJ APBDes itu tidak bisa diperdebatkan lagi. Perkinya sudah jelas, itu adalah informasi publik. Jadi kepala desa tidak boleh mengajukan apapun itu. Kalau masyarakat meminta, mohon diberikan saja, jangan dipersulit. Kalau toh emang tidak ada penyelewengan atau apapun, tidak usah takut, karena PKN ini hanya mencari, menemukan, kemudian kita melaporkan. Tidak usah takut kalau tidak ada penyelewengan atau apapun, tidak usah takut. Ini itu aja dari saya. Silahkan yang lainnya. Masyarakat juga ada yang ingin berpartisipasi. Siapkah mendukung masyarakat? Siap masyarakat bersama PKN mendukung pemberantasan korupsi? Terima kasih. Silakan nomor sanesna. Mohon salit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kasadayana, perkenalan abdi Cianjur Selatan, Pak. Giring di PKN, kami sang Pak Ketua. Ya.